Ya, pemirsa yang saya sama-sama hormati, eh, pertama-tama kami atas nama pemerintah Kota Bontang, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, mengucapkan terima kasih atas diundangnya kami dalam acara podcast sore hari ini. Sesuai dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana dengan investasi yang ada di Kota Bontang, dalam kesempatan yang baik ini kami mau mengatakan bahwa Kota Bontang ini alhamdulillah sudah cukup baik pertumbuhan investasi yang ada di Kota Bontang, karena sampai tahun ini sudah ada dua investor yang sudah mulai membangun di Kota Bontang, sehingga pertumbuhan yang saya katakan tadi ini sangat-sangat baik, dan ini menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang secara khusus dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum sangat-sangat baik, dan harapannya ini sungguh menggembirakan. Demikian, Mbak, yang bisa kami sampaikan. Kalau terkait dengan regulasi atau kebijakan pemerintah Kota Bontang, saat ini kami bisa menjelaskan bahwa pemerintah Kota Bontang telah mengeluarkan peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2017 terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Nah, dalam Perda ini kebetulan kami akan menindaklanjutinya itu dengan penyusunan peraturan wali kota atau perwali terkait dengan kemudahan investasi dan pemberian insentif penanaman modal di Kota Bontang. Kebetulan terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2017 ini juga kami perlu untuk mengupgrade. Jadi kebetulan Perda nomor 1 tahun 2017 ini masih mengacu pada PP atau peraturan pemerintah yang lama, yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008. Sementara ada PP yang baru, yaitu PP nomor 24 tahun 2019. Nah, ini harus kami acu dengan Perda yang akan kami buat baru ini, atau kami akan upgrade baru ini, sehingga nanti ketika Perda ini sudah disusun pada tahun, kami upayakan tahun 2022 ini, nanti 2023 kami akan tindak lanjuti dengan peraturan wali kota Bontang terkait dengan kemudahan investasi dan insentif penanaman modal. Demikian, Mbak. Langkah-langkah strategis yang kami lakukan, khusus melakukan berbagai macam promosi, baik itu di tingkat nasional, tingkat regional, maupun tingkat daerah, baik itu provinsi maupun di lokal di Kota Bontang sendiri. Kami dalam hal ini tahun ini baru saja kami telah mengikuti pameran di Apeksi Nasional yang diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat, di tempat-tempat umum atau di fasilitas-fasilitas umum, baik itu di bandara dan juga di kantor-kantor yang ada di pemerintah Kota Bontang, termasuk juga rencana kami akan promosi ini akan kami tampilkan di tempat-tempat umum yang lain, baik itu di bank ataupun di bandara nasional maupun bandara internasional. Mungkin itu, Mbak, yang upaya-upaya yang bisa kami lakukan baik sekarang maupun yang akan datang. Ya, luar biasa sekali ya Bapak, upaya dalam membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Bontang. Ya. Mungkin yang terakhir nih Pak, harapannya untuk Kaltim Expo 2022 ini apa sih Pak? Atau harapannya untuk Kaltim Expo yang akan datang? Oh ya, Kaltim Expo yang diselenggarakan hari ini sangat menggembirakan, dan tadi ketika acara dibuka oleh perwakilan atau Bapak dari mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Bapak Kepala Dinas DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur, kami dalam hal ini di Kota Bontang sangat antusias mengikuti ini, dan ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang sedang kami jual, istilahnya kami jual dalam tanda kutip. Di antaranya itu adalah lokasi kami di wilayah Kota Bontang, khususnya di daerah pengembangan, dalam hal ini sesuai dengan RT/RW Kota Bontang, bahwa ada kawasan peruntukan industri. Peruntukan industri ini luasnya itu sekitar 1.102 hektar. Dari 1.102 hektar ini
kami bagi dalam 6 klaster atau 6 bidang. Di antaranya itu adalah klaster A yang luasnya 113,02 hektar, kemudian ada klaster B dengan luas 442,4 hektar, kemudian ada klaster C dengan luas 228,79 hektar, ada klaster D dengan luas 112,01 hektar, dan ada klaster E dengan luas 161,66 hektar, dan yang terakhir ada klaster reklamasi dengan luas 45,05 hektar. Nah, dari 6 klaster ini kami pasarkan atau kami expose kepada para calon-calon investor untuk mau berinvestasi di Kota Bontang, di daerah pengembangan kami, dalam hal ini di kawasan Bontang Lestari. Karena Bontang Lestari ini adalah kawasan baru, dan kebetulan kawasan ini dikelilingi oleh laut, dan juga kawasan ini masuk daerah wilayah yang sangat strategis, karena itu tadi pertama dikelilingi oleh laut, kemudian jalur-jalur daratnya itu bisa dari wilayah Kecamatan Marangkayu dan juga dari Kutai Timur, bahkan dari Kota Bontang sendiri. Sehingga lokasi-lokasi ini sampai ada 18 sektor atau 18 bidang investasi yang bisa kami tawarkan kepada calon investor. Di antaranya ada pergudangan, ada pelabuhan, ada pabrik pengolahan limbah B3, ada industri garam, kemudian ada pabrik desalinasi air laut, ada pabrik pengalengan ikan, ada pabrik pengolahan rumput laut, kemudian yang ke-8 ada pabrik isotank, kemudian yang ke-9 ada pabrik biodiesel, yang ke-10 investasi di bidang pabrik gliserin atau oleochemical, yang ke-11 bisa berinvestasi di bidang pabrik sabun atau deterjen, yang ke-12 ada investasi di bidang industri pembuatan kaca, karena kemudian berikutnya ada industri pembuatan baking soda, kemudian ada pabrik pengolahan jeruk, kemudian yang ke-15 ada pabrik pengepakan karet, yang ke-16 ada pabrik mie dan pengepakannya, yang ke-17 kami akan menawarkan tentang investasi di bidang pasar, dan yang terakhir yang ke-18 ada investasi di bidang terminal angkutan darat. Jadi ini ada 18 bidang atau sektor yang bisa diminati oleh calon investor yang ada di Kota Bontang, khususnya di wilayah kawasan peruntukan industri Bontang Lestari. Demikian, Pak. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bapak mengenai strategi apa yang sudah dilakukan oleh DPM PTST Kota Bontang, dan semoga harapan-harapan yang sudah Bapak ucapkan itu terrealisasi dengan baik. Amin, ya Pak, dan amin, berjalan ya dengan Allah. lancar. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Karel karena sudah Sama-sama. bersedia hadir untuk menemani kita pada hari ini untuk memberikan masukan-masukan dan inovasi yang sangat baik ya Pak untuk sobat investasi. Sobat investasi, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.